Kembali lagi di Porsalang bersama dengan gua dan akhirnya jatuh kan? Porsalang tuh grogi. Host baru host baru Porsalang grogi. Jatuh akhirnya lagi. Seperti setelah kami menampung aspirasi dari para netizen gitu ya, ada sekitar 79.000 surat yang masuk meminta agar Patrick diganti dan mereka minta Panji gitu ya. Akhirnya ya dengan berat hati episode ini mau nggak mau Patrick kita coret gitu ya. Jadi selamat datang Panji di Porsalang gitu ya. Halo, terima kasih udah diundang Bang Fu dan teman-teman. Kalau untuk poros jalan juga Panji stoknya banyak gitu, jadi aman gitu ya. Poros film juga image aman. Gue bang. Oh, kan gue image-nya family man gue. Oke. Nanti endorsean nggak turun anjir. Iya makanya. Iya sih, Poros Alam belum bisa bayar segede endorse yang Panji terima. Paling ngasih nasi biryani, lontong Medan bisa lah kita kalau itu. Gitu. Lontong Medan cakep banget. Ji, ntar malam nih lawan Sheffield, gimana? Ya, ini harusnya easy match ya. Harusnya ya di atas kertas, walaupun sebenarnya waktu di pertemuan terakhir 17 Desember ya kalau nggak salah 2020 itu menurut gue ya Sheffield bukan lawan yang ringan ya. Dalam arti mereka kan mengandalkan permainan counter-counter dan juga numpuk di belakang yang seringkali juga membuat MU seringkali kerepotan juga untuk membongkar pertahanan tim-tim Inggris yang memang cenderung bertahan gitu. Cuman so far, blok lah ya. Iya, cuman so far kan MU sudah membuktikan lawan tim-tim yang ya mediocre ke bawah lah, papan tengah ke bawah bisa membongkar blok-blok itu atau membongkar parkir bisnya dan juga menciptakan kreativitas di sana. Artinya dia udah bukan kayak zamannya Jose Mourinho ataupun kayak zamannya Van Gaal ketika menghadapi tim yang memang low block atau deep defensive line-nya cenderung buntu. Ketika sekarang dibawa oleh di musim musim 2,5-nya ini, ya, artinya sudah ada progres ketika melawan tim seperti ini, mereka sudah punya lebih sering dapat poin ya. Betul. Nah, atau itu gini dia. Ji, menurut gua justru yang pertemuan pertama itu main di Sheffield kita sempat kebobolan duluan. Iya, karena justru kan setiap away kayaknya United lebih mau quotes ya gitu ya. Lebih mau kebobolan duluan gitu loh. Jadi kemarin itu ya karena sebelumnya kan Sheffield nggak pernah cetak gol tuh sekitar 4 atau 5 pertandingan terakhir kalau nggak salah mereka nggak bikin gol, pecah telur lawan United. Kan? Iya gitu loh, pecah telur lawan United sama kayak kemarin Liverpool kan, pecah telurnya Liverpool ya setelah pas lawan United. Sebelumnya kan 3 pertandingan mereka near goal sama sekali gitu loh. Nah, tapi kayaknya nggak tandang begitu deh Bang. Kemarin lawan Liverpool kan FA di kandang kan? Iya Liverpool doang. Cuma maksud gue kalau lu track back lagi main di kandang beberapa kali emang kesulitan. Kecuali lawan Leeds lah yang mulai dapat ritmenya gitu ya. Cuma ini kan menurut gue lucu-lucuannya adalah itu tadi. Kalau kayak tadi lu bilang pertemuan pertama kita bisa menang gini. Ya cuma ya menurut gue sih itu lucu-lucuannya bahwa kalau lu perhatikan setiap main away hampir selalu kebobolan duluan. Dan kalau misalnya kayak lu bilang tadi, iya harusnya ini bisa jadi easy game ya. Gue jadi ingat postingannya Robin van Persie itu kemarin. Walk in the park. Yang habis menang lawan Liverpool. Ya dia posting walk in the park gitu loh. Ya lu tahu kan konotasi walk in the park itu apa gitu loh. Dia posting foto dia dengan anaknya gitu ya, kalau nggak salah yang naik kuda gitu di taman salju gitu. Itu kan nyindir banget gitu loh menurut gua gitu. Dan Sheffield sendiri baru sekali menang ya kalau gua nggak salah ya. Gue lihat nih, lupa gue berapa. Iya, kayaknya sih baru sekali menang deh. Tapi kayaknya udah iya sekali menang. Ada dua kali menang. Sekali menang benar kan? Sekali kan? Gitu. Sorry. Sekali menang, benar sekali menang. Sekali benar kan gitu. Nah, menurut lo line up seperti apa yang akan dimainin oleh ntar? Gue sih berharap Van de Beek dikasih kesempatan lagi Bang, karena gue tuh muak banget sama orang-orang yang terus mendiskreditkan Van de Beek di saat menit sebentar gue potong. Jadi untuk kalian selama ini yang melihat Panji di TV, kemudian melihat Panji di DP yang sedikit beda, gue kasih tahu satu sisi kelam Panji ya. Kalau lu selama ini kalian berpikir bahwa Panji itu adalah Mr. Nice Guy, salah. Panji itu emosional Pak. Ya, gue punya beberapa cerita cuma nggak mungkin gue buka gitu loh. Jadi sama dua-dua Panji yang gue kenal baik nih ya, Panji sama Panji dengan D. Kalau kalian pikir nih dua orang manis, kalian salah, bener gue bilang.
Ini dua-dua ganasnya sama kadang-kadang gitu loh. Kalau lu pikir Panji bang, yang family man bang, gue family man, jangan iya, Panji aja, Pragiwaksono juga family man. Lu lihat aja postingannya sama keluarga, sama tapi lu nggak tahu kayak mana dia kalau marah gitu. Jadi udahlah, jangan kalian tuh yang nonton sekarang. Porsalin kan emang suka ngasih bocoran-bocoran yang out of the box gitu loh. Karena kan kita bahas tanpa batas gitu. Jadi lu dengar tadi kan Panji bilang, gue tuh muak ngelihat orang-orang yang selalu mendiskreditkan. Orang kalau nggak emosian dia akan bilang gue muak, dia kan santai aja tuh. Nah, lu udah tahu nih ya, sekarang gue kasih bocoran kan gitu. Lanjut Ci. Salah, gue atur kata-kata gue lebih halus sekarang. Lanjut Ci. Ya harusnya sih ini waktunya mereka juga mengistilahkan beberapa pemainnya, termasuk si Rashford kan juga masih kebugarannya masih dipertanyakan kan. Kemarin katanya lututnya kena. Ya, sempat ada cedera ringan walaupun sudah dikonfirmasi nggak ada masalah serius. Tergantung kebugarannya dia dan juga apakah kesiapan dia nanti mau kayak kemarin Bruno lah. Kan seringkali pemain-pemain United ini di saat lagi ada cedera ringan, ketika mereka tetap mau maksain main, itu biasanya sama Ole dikasih kebebasan lah. Cuman itu kita lihat kayaknya sih feeling gue, terlepas tadi gue bilang gue pengen banget Van de Beek dimainin, cuman gue rasa MU tetap akan main dengan skuad terbaiknya, Bruno tetap akan turun, Pogba tetap akan turun, tinggal nunggu antara Fred atau McTominay di sana yang menemani si Pogba. Tapi bisa juga menurut gue ketika memang misalkan Rashford-nya ternyata nggak bugar gitu ya, mereka bisa aja memasangin langsung 4-4-2 gitu ya, atau diamond lagi tanpa 3 striker kayak kemarin terakhir lawan Liverpool ada Rashford dan juga Greenwood. Jadi feeling gue fullback formasi back akan tetap sama, full tim nggak akan dirubah. Mungkin Bayi di sana akan masuk gantiin Lindelof karena ini udah mulai kelihatan polanya. Ole kayaknya masih mencoba dua pemain ini terus rotasi karena dua-duanya sejauh ini so far masih dalam alhamdulillah ya, nggak terlalu mengecewakan, aman, bisa menjadi solid walaupun kemarin memang di gol pertama ya ada miss-missnya dikit lah, itu meleng lah si Lindelof atau Shaw lah kan di tengah-tengah kan. Dan menurut gue itu jamak sih ya, setelah beberapa pertandingan ini masih aman kan gitu. Ya. Jadi kalau menurut gue secara formasi mungkin kiper biar sedikit ada dramanya, masukin lah Dean Henderson gitu biar ada euforia kekeluargaannya. Biar teman-temannya agak sedikit sungkan gitu ngegolin. Kemarin kan yang jago banget ngangkat lu itu Dean Henderson gitu kan. Justru akan bisa jadi backfire karena mereka tahu kelemahannya Diano. Ini nggak bisa nih dikasih bola begini gitu. Tergelandang sih gue menarik tuh. Gue pikir mungkin dia akan nurunin Matic malah yang setelah 2 pertandingan terakhir istirahatkan. Nggak pernah starter ya. Iya gitu, dan ngelihat lawannya Sheffield menurut gue yang pasti akan bertahan lagi. Sama bol-bol gitu. Long ball ya. Nah, long ballnya Matic itu kan suka ngebuka pertahanan lawan gitu loh. Jadi menurut gue justru untuk gelandang tandemnya Pogba Matic, cuma resikonya adalah Matic lebih lambat. Jadi dua gelandang kita ini nanti tipenya yang bukan fighter gitu loh. Itu yang gue ngeri berhadapan dengan tim-tim kayak Sheffield yang tukang duel gitu ya. Nah ini agak ngeri memang, tapi bisa jadi seperti itu gitu. Itu sih menurut gue. Kalau untuk striker sih gue setuju sama lu. Mungkin Rashford diistirahatkan, mainin lagi Cavani sama Greenwood karena Greenwood kan mulai dapat nih PD-nya. Iya kan? Mulai gaya ya, asik. Udah mulai pose dia kan. Iya, tapi abis itu posting di Instagram yang udah mulai ini lagi nih, yang sepatu, tengil, bangkit banget gitu ya. Tapi ini menurut gue berharap sih Greenwood ya tetap stay low gitu loh. Dia baru nyetak 1 gol. Betul. Ya, memang lawannya Liverpool ya. Betul. Udah stay low dulu gitu, jangan sok gaya gitu. Kesel gue kemarin sebenarnya ngeliat kayak gitu juga. Cuman semoga itu menjadi cara dia untuk menaikkan PD-nya dia dan juga bikin dia lebih mantap aja sih. Mudah-mudahan begitu, bukan jadi bumerang buat dia nantinya. Pengaruh buruk ceweknya kali, Ji. Kan dia baru ganti cewek, Bang. Itu makanya. Kayaknya cewek yang sekarang nih emang ya mungkin belum bisa menemukan menerima Greenwood apa adanya. Malah Greenwood yang ngikutin ceweknya, Bang. Iya. Padahal kan harusnya dia yang ngatur ya. Iya, kan dia yang kaya. Iya. Masa dia mau ngikut-ngikut? Maksud gua dengan modal kayak dia tuh siapa yang bisa dapat harusnya. Kalau dia ke Indonesia nih, siapa yang nggak bisa dapat kalau kayak gitu? Paling nggak dia akan masuk dahsyat, terus dia akan masuk inbox. Masuk itu udah green, kalau udah kayak gitu udah kelar itu.
Iya kan? Emang tapi kemarin emang kelihatan banget tuh waktu abis yang dia diputusin bukan diputusin ya, putus sama pacar yang sebelumnya tuh yang lumayan cakep lah kalau lihat di Instagramnya kan. Itu kelihatan dia ada sedikit down banget dari sisi itu. Kelihatan ya dari postingannya, dari storiesnya udah nggak sebanyak dulu. Itu kayaknya mempengaruhi secara personalnya. Namanya juga anak muda kali ya. Itu jangan-jangan dia hilang. Jangan-jangan dari situ kan dia mulai nyari pacar, nyari cewek yang di hotel. Terus party, jadi situ kayaknya dia mulai kehilangan identitas. Semoga cewek yang sekarang bisa bikin apa bang? Menurut gue bukan kehilangan identitas, jangan-jangan nama yang pertama dia kehilangan perjakaannya. Itu dia tahu enak, makanya dia. Gue halusin di sini bang. Oh ya oke. Itu kan Panji ini halus mainnya. Jadi kalau lu nonton DPK tukang kompor sebenarnya Panji bukan gua. Semua dikomporin sama dia gitu. Jadi kemarin gue ngomporin Binder sama Hanif. Iya gue nonton. Gue tuh mau nyelak tuh yang pas dia bilang Tuchel selalu bermain dengan metronom. Contohnya Verratti. Men, definisi always, usual itu adalah yang repeatedly. Iya kan? Coba lu lihat. Tuchel di Dortmund pakai siapa metronomnya? Di Mensa pakai siapa metronomnya? Lu bilang usually, lu bilang selalu gitu loh. Gue mau timpalin tuh, cuma gue nunggu aja. Gue nonton sih malam gitu loh. Jadi itu sih menurut gue Greenwood justru ya itu tadi kan kehilangan rasa enak jadinya yang mulai aneh pikirannya. Nah, kayaknya sekarang udah terkontrol nih, nggak kayak Patrick. Patrick kan juga agak gila ya karena kayak gitu. Emosian, marah-marah gitu loh. Karena nggak ada tempat pembuangan. Karburatornya bakar terus tapi knalpotnya mampet. Gitu loh. Tahu nggak enak kan berbet gitu kan? Ibaratnya kalau darah tuh kalau nggak didonorin tuh kotor darahnya ya. Kotor darahnya. Gitu. Iya gitu lah. Jadi mungkin Greenwood itu udah lebih tenang kayak semalam lu bilang gitu ya. Dia bikin gol, dia kasih assist gitu karena emotionally stable gitu kali ya. Gitu. Kasarnya dia tahu nih abis main gue pulang paling nggak gue dapat cipoan deh kan gitu kasarnya. Kalau kemarin kan aduh anjir gue nyari cipoan di mana, udah gue ke hotel deh dengerin kata Phil Foden gitu kan. Gitu tuh. Sementara Phil Foden bersinar, dikasih kesempatan banyak, di timnas dipanggil lagi. Betul gitu loh. Dan bisa dibilang emang ya it's hard to say, tapi memang kalau lu ngelihat City ini emang musim terbaik Phil Foden sejauh ini ya. Walaupun kalau lu lihat kan dia awal-awal musim itu kan sempat yang hype-nya tinggi, tapi kemudian pada saat ngelihat statistiknya dia cuma main berapa kali buat City segala, sementara Greenwood kan cepet banget waktu itu naiknya gitu loh. Nah balik lagi ke United Sheffield, gue sih mungkin ya kalau memang Ole pakai 4-4-2 diamond lagi bisa jadi Matic sama si McTominay, Pogba, Bruno, Cavani, Greenwood kalau gue kepengen Cavani, Rashford mungkin ya. Tapi kalau misalnya Ole pakai 4-2-3-1 bisa jadi yang di kanan dia akan taruh Greenwood. Terus si Daniel James nggak dikasih bang, Cavani nggak dikasih ya. Itu juga udah gila main game sekarang. Fuck. Itu pemain ngapain? Dia jadi model game. Iya, tapi nggak, itu kan gue rasa persetujuan manajemen pasti sih ya, gitu loh. Iya benar. Iya kan. Tapi gue penasaran sih Lingard tuh kenapa nggak pernah dikasih kesempatan, even cuman berapa menit gitu. Kayaknya dari kebugaran kayaknya dia nggak ada masalah kan sebenarnya. Di latihan pun kemarin dia kayak ngasih latihan bareng si Ahmad Diallo itu kan, gue lihat kemarin. Iya. Kalau gue ngeliatnya gini loh, lu ingat kan yang partai terakhir Lingard yang dimarahin sama Ole yang dibilang one more you lose you're out apa itu kan Ole marah sama dia, dan kayaknya mungkin itu udah batas toleransi Ole terhadap ini orang. Nah kan kalau di Porsalang episode sebelumnya yang kita sama Rian Masif itu kan kita bilang gitu loh bahwa Ole ini kan kayak Godfather kan. Dia senyum, dia bersihin nih squad lama-lama. Gitu kan, satu-satu dia buang segala macam. Dan mungkin kalau balik, gue mundur ke Liga Italia nih jadi. Kalau lihat semalam Milan sama Inter main, gimana Ibra sama Lukaku ribut. Ya? Iya, itu maksud gue berarti memang selama ini ada bara nih di ruang ganti. Ada. Nyimpen sih Lukaku tuh kelihatan. Iya kan, nah. Berarti kan, dan sekarang kan baru terbukti lagi bahwa apa yang dilakukan Ole itu benar gitu loh. Dia buang satu supaya menjaga ruang ganti dia tuh lebih adem gitu. Lah, sekarang kan cuma tinggal Pogba sama Lingard sebenarnya yang toksik. Iya kan? Sementara Pogba akhirnya mulai lebih mulai lebih santai kali ya, walaupun mungkin gua rasa dia akan cabut musim ini gitu. Cuma balik lagi, dengan dia punya kepastian bisa cabut,
ya udahlah, I give my best this season for this team. Kan bisa jadi seperti itu. Karena mungkin Ole udah bilang, ya udah kayaknya lu gue jual segala macam, tapi lu mungkin akan punya peranan penting, kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, sementara Lingard, kayaknya emang udah, lu mau utilize Lingard di mana lagi? Iya sih ya, cuman ya lumayan lah dia kalau buat pemain yang ngejar-ngejar lawan dibandingin Daniel Jones, Bang. Fuck. Gila, berani banget dia ngeledekin gua. Tapi gua heran sih, maksudnya kayak Lingard ini kenapa nggak dilepas dari jauh-jauh hari gitu kalau emang segitu nggak dibutuhin ya. Karena kan sekarang aja isunya dia diincar sama West Ham, diincar sama tim Inggris lain itu pun juga kayak negonya alot. Bahkan yang terakhir gua denger dia akan dilepas ke West Ham itu sebagai pelicin nantinya kalau emang Declan Rice mau jadi Declan Rice. Ini kan menurut gue, emang seberapa urgentnya sih Declan Rice kalau ngeliat sekarang situasinya dengan, ya paling gantiin Matic kan, bukan yang benar-benar urgent. Gitu. Iya, makanya kan nggak saat ini kan, bisa di musim depan kan, karena kan Matic juga tambah tua gitu. Nah, balik ke Lingard, lu mungkin dia mau dijual awal musim kan nggak bisa, Ji. Iya Plus dia sempat cedera kan, gitu loh. Iya. Sementara Oli kan baru mulai bersih-bersih dari musim lalu, gitu. Dan musim ini kan dia sempat main kan, berapa kali di Karabo kalau nggak salah gue kan sempat dimainin gitu. Sempat dong piala domestik ya. Iya gitu. Jadi maksud gue memang seperti itu mungkin tipenya Ole, bahwa pelan-pelan ya kalau emang gue bersih-bersih gitu. Jadi ya better bagi si Lingard emang ya udah lu cabut gitu loh. Maksudnya lu umur lu sekarang kan masih tetap muda, masih young player gitu ya. Lu masih bisa menambah banyak pengalaman gitu loh. Kan Lingard selalu sebutan Lingard tuh young player. Nggak pernah tuh dibilang dia pemain yang udah mateng gitu. Lu muda aja mulu anjing, sementara padahal udah 26 tahun ya. Makanya sekarang sementara yang sendiri sih udah dikeluarin gitu kan, udah diinter gitu. Itu sih menurut gua kalau terkait Lingard gitu ya. Terus emang balik orang lagi untuk nanti malam kemarin tuh gue sempat baca ya dari Twitternya salah satu jurnalis cewek gitu ya yang emang ngeliput MU. Ini orang emang banyak masalah personal sih yang memang akhirnya mengganggu performanya di lapangan. Performanya dia kan. Iya, kan termasuk yang kita tahu musim lalu kan masalah keluarga kan. Betul, masalah keluarga itu kan. Yang musim lalu gitu loh. Iya. Gitu. Jadi, sampai yang kemarin yang dia bikin Snapchat itu kan rame, itu juga jadi ditekan publik sama klub, juga manajemen juga ngasih peringatan keras buat dia. Emang ini orang mentalnya lumayan kena sih kayaknya dengan berbagai bertubi-tubi. Ya kayaknya dia, ya itu tadi benar, mungkin masalah dia di luar lapangan lebih banyak sehingga mempengaruhi performa, plus bagi klub kalau lu tidak, karena kan sebenarnya masalah di luar lapangan itu nggak tanggung jawab ke plus 100%. Gue yakin klub pasti bantu gitu loh. Cuma kan mereka juga punya batas kan, sampai di mana nih gue bisa bantu lo gitu ya. Kayak dulu kasus Beckham deh. Pada saat dia kena kartu merah lawan Argentina, itu kan jadi public enemy number 1. Selagi Ferguson gila-gilaan ya. Iya, gue bisa defense orang. Iya gitu, dan dia buktikan. Termasuk Rooney sama Ronaldo yang ribut. Rooney sama Ronaldo juga gitu loh. Iya gitu, karena kan pasti klub akan mau membantu lah, karena kan balik lagi lu akan main buat klub ini lebih rutin daripada lu main di timnas, terus daripada mungkin kegiatan lu di luar kan gitu. Nah kalau Lingard sih gue rasa mereka udah fed up aja udah gitu. Dan bener lu bilang, menurut gue, ya gue sepakat bahwa kalau memang dia bisa dijadikan pelicin, ya udahlah, why not gitu loh. Habis lu mau jual Lingard berapa sih? Pemain Inggris sekelas Lingard 50 juta lah bang kira-kira. 50 juta loh Lingard loh. Justin yang kesenengan ntar. Main Inggris tuh kayaknya yang udah nembus timnas tuh nggak ada yang murah. Apalagi dia kan waktu itu skuad Piala Dunia sampai semifinal. Johnston saya dulu berapa? 60 apa berapa? Iya, ikut 2018 ikut gitu. Ya benar, perannya cuma lari-lari doang, kasarnya kan gitu loh. Nah, terkait bek kiri, lu lebih prefer Shaw apa Telles malam? Gue masih nggak yakin sih sama Telles ketika make 4 back. Menurut gue nih pemain masih butuh banyak peningkatan dari sisi fisiknya, staminanya maupun cara dia baca permainan ketika memang dalam formasi 4 ya, 4 back. Itu jauh banget bang, dia out of position-nya parah banget. Terus juga kalau sisi defense-nya emang kurang sekali. Ya, dan ketika 4 back itu kan mau nggak mau ketika Bisakanya lagi naik dan
hanya menyisakan 3 pemain di belakang, dia harus ikut berduel juga kan. Nah, menurut gue dia duelnya juga kurang banget untuk duel-duel kan. Itu dia, karena secara fisik, secara fisik kaget kan dia ketemu fisik pemain Inggris yang lebih kuat daripada mungkin Liga Portugal gitu loh. Betul. Dan mendingan Brandon Williams gue. Masih lebih berani duel, fighting spirit lebih tinggi ya kalau Williams gitu kan. Gitu. Iya gitu. Nah kalau Telles mungkin tipikal pemain yang memang stylish lah kan kasarnya gitu. Enggak sebenarnya ya Roberto Carlos juga stylish, cuma Roberto Carlos juga tukang duel ya gitu loh. Marcelo juga tukang duel gitu loh. Dia lebih, kalau gue ngelihat sih Telles lebih ke Maxwell yang di kanan Brazil. Lebih stylish dan stylish juga gitu. Defense-nya kurang duel gitu kan dia. Lebih cerdik dan juga tricky, cuman kurang kuat lah gitu soal defense-nya. Iya, secara fisik mereka kurang bisa beradu fisik lah kalau gue bilang begitu. Jadi lu lebih prefer show ya. Karena tetap ketika kalau emang Ole akhirnya memutuskan Telles, menurut gue ya untuk lawan Sheffield ya why not gitu, lawan tim yang memang ada di papan bawah banget gitu ya, harusnya nggak setakut itu. Resikonya juga harusnya nggak sebesar itu, walaupun memang kalau mau mencari aman ya karena kita butuh nilai penuh untuk menghadapi Arsenal. Sorry to say, walaupun Arsenal di peringkatnya ya naik dikit lah kemarin peringkat 8, cuman ketika nanti tim-tim yang lain menang sesuai jumlah pertandingan sama kayak dia akan turun 11 lagi kan. Jadi ya nggak guna lah ngomong peringkat, menang sebanyak apapun dia kayak akan peringkat segitu kan. Cuman cara mainnya Arsenal progresnya mengkhawatirkan menurut gua. Ini adalah tim yang benar-benar harus kita look forward untuk akhir pekan ini. Walaupun nggak boleh meremehkan Sheffield, tapi ya benar harus membagi juga stamina pemainnya di lawan Sheffield nanti dengan ketika membagi stamina waktu nanti lawan Arsenal, karena cara mainnya kemarin lebih oke si Bukayo Saka terutama, dan juga si Smith Rowe. Ya gue nggak bilang dia pemain outstanding, cuman dia pemain yang cukup cerdas gitu dulu untuk membaca. Punya mojo nggak? Punya mojo, punya Jojo bang, Jojo. Dia si Smith Rowe ini nggak tahu kenapa seolah bisa jadi partner yang cocok untuk membangkitkan atau bisa memaksimalkan Saka. Jadi ketika ada si Smith Rowe, Saka tuh punya keleluasaan lebih untuk mengotak-atik pertahanan lawan gitu kan. Nah ini lebih bebas mainnya, itu yang gue lihat. Ini yang harus benar-benar kita waspadain ketika mau ngambil main aman di lawan Sheffield ini, ya tetap harus juga bagi stamina sama lawan Arsenal nanti. Even kita main dengan starting line up terbaik, ya di babak kedua minimal harus ada rotasi ketika memang situasinya unggul. Gitu. Sepakat gue. Ya kalau untuk back four sih, gue sepakat turun yang kemarin lawan Liverpool tetap show, karena so far Bailey kayaknya akan main sih bang. Menurut lu main nggak? Lindelof kayaknya. Feeling gue Bailey akan main sih. Kalau gue bilang justru mungkin Bailey akan main. Bola atas lebih cocok sih sama si menurut gue. Lindelof kan duel bola atasnya jelek bang, aerial duel. Kurang bagus menurut dia. Kan sama Jose Mourinho kan dibilang ini pemain nggak bisa duel udara. Nggak bisa nyundul. Parah banget. Nggak bisa nyundul. Pelatih bilang backnya sendiri kayak gitu kan udah malu-maluin banget. Cuman dia emang pintar ngebaca dan lebih tenang aja kan dibandingin sama Eric Bailly. Iya. Sama dia bisa lebih nyusun serangan kan. Dia kan udah kayak ball playing defender gitu kalau Lindelof. Umpan-umpannya bagus emang. Iya, gue rasa justru si Bailey disiapin buat lawan Arsenal sih. Lawan Arsenal. Karena secara fisik lu ketemu kayak model Laka, Auba yang lebih lebih mau duel gitu ya. Menurut gue justru lebih butuh Bailey di situ. Tapi itu nantilah ya lebih jauh. Ya kalau misalnya pun malam ini dia mainin Bailey, ya no problem. Tapi kalau gue sih lebih feeling gue mengatakan bahwa back four-nya tetap kayak kemarin lawan Liverpool. Mungkin dia mainin Matic, Pogba, Bruno, Greenwood, Rashford, Cavani lagi. Mungkin dia mainin itu lagi sih. 4-2-3-1 sih feeling gue. Gitu. Kalau tetap akan berarti 3 striker ya? Iya, 4-2-3-1 dia main. Rashford, Greenwood sama Cavani gitu loh. Dan bisa jadi Martial nih mulai memasukin hari-hari ditepikan menurut gue. Jadi super sub aja lah ya. Jadi pemain sub aja ya. Iya, menurut gue begitu gitu loh. Jadi emang harus tahu lagi sih rasanya untuk bekerja keras merebut tempat, nggak dalam zona nyaman lagi kan. Emang kampret nih orang kadang-kadang. Apalagi dengan booster yang Greenwood main bagus kemarin kan, ini kan harusnya Ole juga
ya Greenwood juga striker kan gitu. Lu sekarang punya 4 loh. Jadi kehilangan Ighalo tidak terlalu isu sebenarnya. Kan gitu. Dan ini kan kita pernah bahas di DPI dulu gitu bahwa ya gue sepakat dulu Greenwood tidak dipinjamkan karena mendingan lu ditahan di klub, lu akan dimainin, dimatangkan di piala domestik segala macam dan proven so far gitu. Itu sih menurut gue. Menurut gue sih 4-2-3-1 sih dia main. Tapi menurut lu Bang, di musim winter ini perlu nggak sih MU nambah 1 atau 2 pemain lagi? Perlu nggak? Ada yang kurang nggak? Harus sih, Ji. Kalau gue bek kanan. Bek kanan ya? Buat si AWB ya? Iya. Yang bisa crossing. Iya. Tapi yang tersedia siapa ya? Kayak gue dari kemarin juga lagi sempet research pendek itu kayak nggak banyak gitu. Nggak ada gitu kan yang bisa tersedia dan juga Iya, kecuali lu panggil pulang Dalot ya gitu loh. Aduh, cuma kan Dalot. Iya gitu. Dalot tuh emang crossingnya bagus, tapi secara bertahan gue rasa dia bukan kelahiran Itali. Karena kok kelahiran Itali nggak jago kayaknya bertahannya gitu loh. Dalot kan Portugal Bang. No, Diego Dalot Portugal, sorry. Portugal. Iya. Dari Porto. Yang Itali dulu Darmian. Darmian di Inter kemarin. Iya. Tapi kemarin berhadapan memang. Iya. Iya, kalau gue sih sebenarnya gue juga penasaran sih kalau ngeliat si siapa Ethan Laird yang itulah yang botak. Itulah kan yang itu kayaknya di U21-nya kan ya lumayan high rated player lah buat tim mudanya kan. Gue penasaran aja coba untuk lawan tim-tim begini mungkin ya dikasih kesempatan minimal di babak kedua gitu untuk pengen tahu potensinya. Kalau skornya udah bagus. Tapi kalau enggak, ntar fans marah-marah lagi. Katanya Ole nggak cerdas segala macem. Sementara ini Ole pelatih penjas. Iya, gitu loh. Sementara menurut gue kan ini memang momentum yang memang mesti lu jaga terus kan, gitu loh. Once lu udah bisa unggul, let's say 6 poin dari Liverpool, fokus lu kan sekarang udah bener ke diri lu sendiri, gitu loh. Gimana lu bisa mengakhiri Liga dengan hasil yang terbaik, gitu loh menurut gue. Ya. Itu sih, Ji, menurut gue, Ji. Iya emang ini bener-bener nggak boleh ada no mistakes lah ibaratnya lawan Sheffield udah bener no mistakes banget, zero mistakes lah harusnya. Iya dan kalau dulu kan kita sempat yang awal-awal musim yang susah menang di Old Trafford segala macam bla bla bla. Lihat sekarang kan udah lumayan sering kita menang di Old Trafford kan gitu loh. Betul. Dari mulai Leeds segala macam gitu. Jadi maksud gua kan udah bisa digebah nih kasarnya kutukan Old Trafford gitu loh. Itu sih. Jadi harusnya apalagi musim lalu tuh main di Old Trafford tuh menang 3-0 kalau gua nggak salah ya. Oh iya, lagi loan ke MK Dons. Iya. Ada info dari Portugal lagi di loan ya? Iya. MK Dons. Dia lagi di loan ke dia sama Iya, dia sama Pelistri kok nggak salah yang udah di loan kan. Oh, minggu lalu. Gitu pokoknya bulan ini tuh Laird, Pelistri, terus ada satu lagi kalau nggak salah gue lupa yang. Pelistri belum. Pelistri belum fix. Oh, karena COVID ya, sorry. Enggak, selain Ethan Laird kayaknya ada satu lagi deh yang di loan pemain muda gitu. Gue lupa. Gitu. Itu sih paling kalau Brandon Williams lo ngelihat dia potensinya jadi bek kanan mungkin nggak? Jadi pelatih AWB. Bisa karena sebenarnya posisi aslinya dia kan di bek kanan. Iya, gitu loh. Dan musim lalu itu kan bisa dibilang musim naik dia pertama kan. Gitu. Jadi harusnya bisa dipoles lebih bagus lagi karena gini, satu lagi juga yang lagi rame isunya kan Pogba sekarang mainnya lebih ngotot segala macam semenjak Fletcher masuk. Iya, betul. Itu mulai Iya kan? Dan diangkat Fletcher isunya ya. Iya, dan Fletcher sendiri memang termasuk pemain yang menurut gue, even gue sendiri dulu kalau ngeliat Fletcher main agak gedek awal-awal ya. Karena dia gantiin Beckham di kanan. Anjir, siapa sih lu gantiin Beckham gitu? Bener kan? Gitu. Iya, tapi setelah 2-3 gaya main terbaiknya bukan jadi Beckham sebenarnya kan. Bukan, dia gelandang pekerja gitu. Dia kayak Gattuso cuma lebih keren aja, Ji. Iya, lebih cerdas mainnya kalau si Fletcher itu, taktis. Iya, gitu loh. Lebih itu dia kayak kalau gue bilang kayak Gattuso cuma lebih ganteng aja gitu menurut gue gitu loh. Lebih keren aja gitu. Iya kan gitu. Dan itu tadi once lu memang basic lu adalah petarung, maka ilmu yang lu turunkan adalah gimana duel di lapangan kan. Dan itu yang kayak kemarin kasarnya kan orang bilang Pogba yang ngerebut sebelum golnya si Greenwood itu kan emang bola dia yang sliding, dia nggak mau kalah segala macam. Dan secara statistik juga tackling sama sisi defense-nya Pogba kan meningkat setelah Fletcher masuk gitu loh. Iya. Jadi itu juga yang waktu lawan Fulham ya, yang dia ngejar dapat kartu kuning tuh. Iya.
dapat itu kartu juga kuning kalau gitu loh. Pogba yang dulu nggak akan mau ngejar sampai belakang kayak Nggak gitu. akan. Ya walaupun masih ada lah yang dia jalan kaki nunggu ojol gitu masih ada gitu. Karena kan emang lu nggak bisa instan mengubah orang kan gitu. Dan belum tentu lu bisa mengubah orang. Deh once memang ada kemauan dia untuk berubah ya yang kayak lu lihat Pogba sekarang gitu. Itu sih. Dan menurut gua mungkin Pogba akan jadi peran sentral lagi malam ini, bukan Bruno. Walaupun feeling gue Bruno akan bikin gol lagi. Karena kan kayak kita lihat 2 pertandingan terakhir kan United main seperti itu kan. Bruno tuh lebih sebagai decoy, bola tuh lebih banyak dari Pogba kan. Karena build up serangan kan benar dari bawah gitu loh. Iya. Ya sebenarnya itulah menurut gue jadi ya. Apa Ji? Satu sisi bagus lah gitu kan, si Bruno ini kan menjadi Pogba biar lebih banyak terlibat di sepertiga lapangan lawan juga kan, karena mau nggak mau dia nggak mungkin ada 2 Bruno dan Pogba bener-bener berdempetan terus di belakang striker kan, kayaknya hampir nggak mungkin. Makanya akhirnya Bruno ini lebih banyak merelakan sedikit, dia lebih sering decoy ke samping, ke belakang juga untuk ngasih jalan. Itu yang udah pernah kita bahas Pogba, kan. Outstanding. Tapi ya akhirnya ya itu ibaratnya waktunya si Bruno putus. Halo, siapa nih yang hilang? Oi. Siapa ini yang hilang? Halo. Halo. Oh, Panji hang. Lanjut ya, sorry, Panji lagi hang gitu ya. Dan gue sepakat kita dikata Panji bahwa ya, dan ini udah pernah kita bahas juga di poros alam, gue bahas di poros di DPI juga gue bahas bahwa dengan meningkatnya permainan Pogba secara tidak langsung yang agak dikorbankan adalah Bruno, karena lebih banyak mengontrol permainan itu sekarang Pogba. Dan gue selalu bilang sama lu berapa kali, lu lihat gimana Bruno lebih banyak masuk sebagai striker melalui ruang-ruang yang dibuka oleh either Rashford di kiri ataupun Martial di kiri, Rashford di kanan ataupun Greenwood di kanan gitu ya. Dia akan masuk ke situ gitu loh. Ngeheng lo Ji tadi Ji. Mana. Tadi kok gitu. Gue mental deh. Kenapa ya? Lu ngeheng tadi, lu hilang. Gitu loh. Ini sekarang posisi lu kebalik. Oh gitu. Nah, posisi layar lu. Nah, gitu. No, ya gitu. Ya itu gue sepakat sama lu kan udah pernah kita bahas juga di DP, nggak salah juga kita bahas bahwa ya Bruno tuh quote and quote dikorbankan gitu loh. Dikorbankan untuk lu tidak usah terlalu banyak mengontrol permainan, biarkan Pogba, tugas lu adalah masuk dari lini kedua. Lu akan lebih dekat ke gawang saat ini gitu loh. Dan kenapa Bruno bisa dikasih seperti itu Amole? Karena dia tahu bahwa Bruno juga punya kapasitas untuk turun jauh ke belakang gitu loh. Betul. Instead of Pogba yang lu taruh di posisi Bruno, lu bayangin kalau misalnya itu ya pada saat United diserang, Pogba order ojol buat turun untuk balik bantu temennya gitu loh, kan nggak mungkin. Untungnya Bruno punya basic jadi gelandang sentral juga gelandang kan, bukan tengah, cuma nomor 10 gitu. Ya itu sih menurut gue. Jadi line up menurut lu nanti malam gimana? Masih lawan Sheffield. Iya, lawan Sheffield dong. Gue masih akan tetap 4-4-2 sih dengan Diamond, karena kayak kemarin lawan Liverpool. Iya, cuman ya semoga aja Rashford udah balik, atau ya kalau Rashford nggak ada pun Greenwood sama Cavani. Cuman kayaknya jarang deh gue ngelihat Ole akan memberikan langsung Greenwood sama Cavani. Kalau Greenwood pun ada, gue rasa akan tetap 4-2-3-1. Tapi kalau Rashford fit, harusnya Rashford Cavani tetap akan diduetkan. Terus juga di tengahnya Pogba, Bruno, Fred, dan juga McTominay. Enggak. Kalau Pogba, itu harapan Bruno, iya. Itu harapan gue. Kalau Van de Beek itu harapan gue. Cuman ya kalau mau hasil yang aman ya pakai dulu yang formasi terbaik, jangan maksain Van de Beek dulu. Ya paling enggak sampai lu aman dari sisi skor gitu ya. Iya, betul. Gitu. Karena Fred aja kan dulu ya kita bahkan sempat, gue aja sebagai fans MU dulu sempat menjuluki dia, ini flop lah ibaratnya, ini transfer flop gitu dengan harga 60 juta, bolanya lepas mulu, kerja mainnya muter-muter nggak jelas, tapi ya bener-bener Ole bagus sih bisa. Ya kalau orang bilang Ole guru penjas dan juga pelatih nggak punya visi ya apa namanya, dia bisa ngebalikin rejuvenate si Shaw, terus juga Fred, terus juga Pogba, terus juga siapa lagi, Maguire di saat kemarin jatuh dia tetap kasih kepercayaan.
nggak sembarang pelatih yang bisa kayak gitu kan. Dan ketika di saat-saat terburuknya pun nih pelatih nggak pernah ngejatuhin di publik gitu, di konvers. Dia nggak pernah ngomong, iya. Iya, ya inilah mungkin magisnya Ole, terlepas dia emang belum ada prestasi, cuman progresnya, ya gue sebagai fans MU sih bangga lah. Senang ya kita kayak ya. Gini, gitu. Itu nontonnya kayak kemarin lawan Liverpool, gue ketinggalan 1-0, gue tetap santai. Iya, tenang banget. Deg-degan lagi. Iya, nggak deg-degan gue gitu loh. Kalau gue sih feeling gue line up nanti malam itu De Gea, Shaw, Linde, kemudian Maguire, Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Bruno, Rashford, Greenwood, Cavani. Itu sih feeling gue. 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 feeling gue, dia akan mainin itu ntar malam. 4-4-2 aja dia akan main lawan Arsenal. Biasanya kalau Bang Fu yang prediksi lebih sering bener, ini udah imam besar soalnya. Ya udah, thank you. Lu mau siap-siap juga kan? Iya Bang. Lu prediksi dong, kan? Prediksi skor lu, prediksi skor Bang. 3-0 lah, Bruno 2 gol 1 assist. 1 gol lagi tuh Rashford. Gue berharap 3 gol, cuman ya 3-1 lah. Kalau ngelihat Beke kadang-kadang suka meleng, kayaknya ada satu kecolongan McGoldrick biasanya tuh suka ngegolin. Di awal-awal anjir, tapi mudah-mudahan ini gue berharap hasilnya bisa menduplikasi hasil musim lalu. Gitu aja kalau gue. Oke, thank you Bang Bro. Oke. Thank you Ji. See you. Thank you. At DPI tonight. Nanti malam ya. Lu ada pesan-pesan nggak nih? Ada program nggak ini nanti Net? Minggu depan. Oh iya. Minggu ini Net ada program nggak? Minggu ini ada Football Talks. Hari Sabtu jam 9 malam. Malam banget gue kan Net ya. Hari Sabtu jam 9 malam, yang pastinya di sana akan ada United Indonesia Jakarta ya? Apa United Indonesia keseluruhan? Oke, United Jakarta. Indonesia Jakarta. Terus juga ada Ola lagi. Jadi buat yang fans MU yang juga fansnya Ola bisa hadir di sana karena Ola akan diundang lagi oleh United Indonesia Jakarta. Dan pastinya kita juga akan mengundang dari komunitas Arsenal. Kalau nggak salah sih emang ya the one and only AIS, tapi gue nggak tahu AIS pusat apa AIS regional. Yang pastinya jam 9 malam disiarkan di streamingan YouTube-nya Net Media Tama. Jadi wajib nonton tuh buat fansnya MU terutama. Kalau fansnya Arsenal juga boleh. Kalau nonton Poros Salang ya, ditunggu. Yeah. Jadi ini udah ada giveaway juga. Mau lo fansnya Arsenal, mau fansnya MU, atau nanti juga yang nggak ikutan joinan di Zoom pun, yang nonton by YouTube bisa tetap ikutan juga. Kuisnya nanti ada kuis di mentimeter.com juga. Dapat hadiah dari kuisnya sama yang Mentimeter juga ya? Sama, Mentimeter juga. Oke. Jadi gitu. Kalau kalian yang nonton Football Talk edisi Liverpool lawan United, MU. Kalian udah tahu nih akan seperti apa kuis. Jadi mendingan kalian belajar dari sekarang kalau mau dapat hadiah. Karena konon hadiahnya itu gila-gilaan. Apaan Bang? Ya, hadiahnya paling bisa ngelihat yang tadi diundang Panji lah kan gitu. Karena nggak sembarangan lo bisa ngelihat Ola, IG-nya aja dikunci. Iya bener. Iya kan? Iya, kemarin sempat dibuka sehari doang. Sehari doang. Gue nyesel nggak follow jadinya. dibuka sehari itu langsung nambah 1.000 loh followernya. Oh ya? Iya. Ngitung. Makanya gitu loh. Jadi itu aja. Tapi hati-hati, kordanya United juga galak yang Jakarta. Korda United itu yang kemarin gue bilang Daniel Raturambuana. Oh iya. Itu galak. Gue penasaran sih, belum pernah lihat orangnya. Jadi Daniel itu sebenarnya agak grogi kemarin. Kenapa dia kemarin cepat-cepat meninggalkan Football Talk? Karena grogi ketemu mantannya lagi di situ. Iya. Oh, mantannya Ola? Iya, Daniel tuh mantannya Ola. Mereka pernah punya story gitu. Ya kayak produser Poros Salang. Jadi gini Ji ya, kenapa gue nggak masuk United Indonesia? Karena gue takut ada cinlok aja gue nanti di situ. Entar sama Patrick, entar sama Tio gitu. Gue nggak mau. Bukan. Karena gue bayangin ya, ini Daniel sama Ola pernah. Terus Patrick udah nggak usah cerita lah berapa banyak tuh mantannya di United Indonesia ya, gitu loh. Ngeri banget, Bang Patrick. Lu tau produser Poros Salang juga istrinya juga orang United Indonesia, gitu loh. Oh ya? Iya, yang lu kenal temen lu. Fans MU banget. Iya, lu kenal kan? Iya. Paulin. Iya, jadi terlalu baik cinlok di United Indonesia itu. Mesti dirukiah kayaknya. Oh iya. Gitu loh. Iya. Oke, itu aja. Oke. Dika sama Emon juga pernah. Banyak banget lah, udah nggak ngerti gue. Tio, ternyata gabung komunitas itu bagus juga ya, bisa buat yang jomblo-jomblo menemukan cinta sejatinya.
Tio akhirnya memutuskan nikah karena dia capek, nggak ada lagi yang bisa disikatnya di United Indonesia. Udah gue kawin aja nih mau orang luar gitu loh. Kok Tio-nya nggak pernah dipajang ya, istrinya? Sorry bercanda. udah. Gue nggak mau ngomongin rumah tangga orang. Gue buat, thank you Ji. See you in the next episode. Ya, dadah. Thank you, Porsalan. Thank you. Produser nih.